Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hal sebelum masuk kepada kita. Pertama, kita akan kasih tahu siapa sih Imam Ghazali ini. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota namanya Tus. Ayah beliau seorang pengrajin wol. Suka bikin apa? Sweater ya, kalau orang zaman dulu itu sweater. Untuk musim dingin. Ayah beliau ini bukan orang alim. Tapi beliau selalu menginfakkan hasil kerjanya. Setelah beliau memberikan nafkah wajib untuk keluarganya, sisanya dinafkahkan untuk ilmu agama. Baik pada tempat ataupun kepada pengajar. Dengan niat agar Allah menjadikan putra-putra beliau sebagai ulama. Tapi beliau tetap memiliki tabungan. Setelah itu, saat Al-Imam Al-Ghazali masih kecil, juga adiknya yang bernama Ahmad masih pada kecil, ayahnya tertimpa penyakit yang dirasa oleh beliau bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka tabungan yang beliau tabung itu diberikan kepada temannya yang alim. Dan mengatakan, wahai temanku, ini ada sedikit tabungan. Jika aku meninggal, tolong rawat kedua putraku. Ajarkan dia agama Allah. Sampai biaya ini habis. Lihat, nabung bukan buat bikin rumah, bukan buat beli mobil, ya. Tapi untuk mendidik anaknya agar mengenal Allah. Beda sama kita, nabung buat anak jadi dokter, jadi ini ya. Pengenalannya kepada Allah gimana? Bagus jadi dokter, bagus jadi insinyur. Kudu ada orang Islam yang begitu. Tapi dasar agama harus kuat. Maka temannya itu menerima. Baik, insya Allah saya akan ajarkan mereka agama Allah. Temannya ini si alim juga bukan orang kaya. Gak kayak ustadz zaman sekarang ya. Mobilnya Mercy, kainnya BHS, ya kan? Hah? Kalau ustadz zaman dulu, ya Allah, jauh dari dunia, ogah sama dunia. Kalau ada orang memberinya hadiah, dia jadikan hadiah tersebut untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai bukti hal itu nyata, adanya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencetuskan maulid Nabi? Kenapa di Indonesia maulid Nabi pakai makan? Itu harus kita pertanyakan. Karena zaman dulu orang makan susah. Orang punya hasil panen diserahkan kepada ulama. Ya, ini untuk apa? Supaya barakah, supaya panennya lebih baik dan yang lain-lainnya. Ulama itu menerima, tidak dimakan untuk dirinya dan keluarganya, dibuatlah makanan dan dijamu seluruh masyarakat setempat. Makanya orang dulu sama ulama, sama habaib cinta. Karena mereka melihat pengorbanan ulama dan para habaib. Kalau orang sekarang kagak cinta, kenapa? Dia pikir ustadznya, habaibnya nyari duit. Ya, ustadz punya cicilan. Ya, sudah. Akhirnya ngejar setoran. Na'udzubillah. Makanya lurusin niat kita. Bahkan orang tua sekarang pengen anaknya belajar supaya apa? Supaya dihormatin orang. Di pesantrenin
supaya pulang jadi ustadz, dihormatin orang, dicium tangannya ya. Jangan kayak gitu, niatin untuk menjadi penerus Rasulullah. Mau dihormatin, mau dihina, penerus Nabi Muhammad. Bukan pengen dihormatin orang. Jangan gila hormat. Jangan mau dibohongin sama iblis, sama syaitan, sama nafsu. Tambah kita dihina oleh orang berarti derajat kita ditambah oleh Allah. Yang penting bukan kita nyari dihina orang. Emang Nabi Muhammad dihormatin, Nabi Muhammad dibilang gila loh. Nabi Muhammad dituduh penyihir. Ya, ini kita diajak orang bego aja gendek, apalagi dibilang gila. Ya, baru dibilang bego marah. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita nggak berlaku bego. Kalau kita berlaku bego, bilang bego, emang kitanya yang bego. Ya, bukan tuduhan. Beda. Meninggal ayah Al-Imam Al-Ghazali. Dirawatlah oleh temannya tersebut sampai biayanya habis. Maka Ustadz ini mengatakan, wahai Muhammad, wahai Ahmad, mungkin aku tidak bisa lagi membiayai hidup kalian. Semoga apa yang aku ajarkan kepada kalian bermanfaat. Satu-satunya jalan untuk kalian terus hidup adalah sekolah umum. Di masa itu sekolah umum gratis. Kayak sekarang nih ya, di Jakarta, di Indonesia gratis ya. Sama kata Imam Ghazali, baiklah. Disekolahkanlah Imam Ghazali dan Imam Ahmad di sekolah umum, madrasah umum, tinggal di sana di asrama sampai pada titik adiknya ini Al-Imam Al-Ghazali lulus dari apa? Dari sekolah tersebut, kemudian melanjutkan karena prestasinya baik. Ya, Imam Ghazali prestasinya baik. Meneruskan ke perguruan yang lebih tinggi, sedangkan adiknya ketemu seorang yang saleh. Prestasinya juga baik, tapi dia apa? Hatinya lebih cenderung mempelajari syariat Rasulullah. Al-Imam Al-Ghazali saat itu mempelajari filsafat, mempelajari segala ilmu dunia. Saking pintarnya Al-Imam Al-Ghazali. Maka berpencarlah kedua saudara tersebut, yang satu di ilmu dunia yaitu Al-Imam Al-Ghazali, kemudian adiknya Al-Imam Ahmad di ilmu akhirat, ilmu agama. Setelah lama tidak berjumpa, tiba-tiba berjumpa kembali Al-Imam Al-Ghazali dengan adiknya Ahmad. Datang waktu salat. Maka mereka salat berjamaah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wahai Ahmad, majulah engkau, karena engkau mendalami bidang agama, sedangkan aku mendalami bidang dunia ataupun agama yang secara zahir. Maju. Kata Imam Ahmad, enggak, sunnahnya yang lebih tua. Maju Al-Imam Al-Ghazali. Salat, Allahu Akbar. Nah, begitu Imam Ghazali salat, ternyata Imam Ahmad tidak jadi makmum. Salat sendiri. Ya, salat sendiri. Setelah salam ditanya oleh Imam Al-Ghazali, ya Ahmad, kenapa engkau tidak salat bermakmum kepadaku? Kata adiknya, wahai kakakku, mohon maaf. Saat engkau takbir tadi, aku melihat di sekujur tubuhmu itu darah. Maka aku tidak bermakmum denganmu. Apa yang kau pikirkan dalam salatmu, kata adik. Kata Imam Ghazali, dari mana engkau tahu itu? Sungguh aku tadi waktu takbiratul ihram terlintas di pikiranku mengenai hukum haid. Kata Imam Ghazali, ini ilmu ajib. Ya, ilmu aneh.
Dari mana engkau belajar? Dari guruku. Maka Imam Ghazali ngambil ilmu agama, kami ilmu syariat. Sehingga beliau menguasai dua ilmu, ilmu zahir dan ilmu batin. Makanya kalau orang baca Ihya Ulumuddin, ya, itu orang-orang psikolog, tahu psikolog keren kan, hebat bayaran, baca Ihya, selesai urusan. Ya, mereka ilmunya dari Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena Imamul Ghazali menguasai antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan wa biwad'ihil ihya faga fayalahu min faigin wa kamithlihi lam yudai. Dengan beliau membuat kitab Ihya Ulumuddin, sungguh mulia beliau. Dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kitab Ihya. Nama manusia nggak ada yang mampu bikin seperti kitab Ihya. Ya, ini jelas di bawah Al-Quran dan hadis. Ya, maksudnya karya manusia tak ada yang seperti Ihya Ulumuddin. Imam Haddad juga mengatakan Ihya Ulumuddin tahya qulubuna. Dengan Ihya Ulumuddin hati kita jadi hidup. Kalau kita mikirin hidup jasmani, Nabi mereka memikirkan hidup rohani. Ada kitab Ihya Ulumuddin. Dan banyak karya Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Di antaranya kitab Bidayatul